حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu hadiyata asyara al-kharaju bid-dhaman. Ini kaidah tentang al-kharaju bid-dhaman atau hasil manfaat suatu benda merupakan ganti atas kerugian yang ditanggung. Jadi contohnya gini, ketika kalian membeli sesuatu itu kita memiliki hak untuk khiyar. Khiyar itu adalah jaminan, kita memiliki kekuasaan penuh atas jaminan suatu barang, jaminan kualitas suatu barang. Ketika ada cacat dalam barang tersebut, kita boleh mengembalikan atau kita boleh mengadu ke pembeli. Kita boleh mengadu ke penjual. Nah, contohnya gini, ada hadis Nabi, anna rajulan ibta'a abdan fa'aqama indahu masya'allahu ayyukima. Ada seorang lelaki, dia membeli budak. Ibta'a abdan, dia membeli budak. Fa'aqama indahu masya'allahu ayyukima. Maka budak ini dia itu bertempat di kediaman si rajul ini. Beberapa hari dia sudah bertempat di kediaman rajul. Wa wajada bihi aiban. Lalu pembeli ini atau sahabat yang membeli ini mendapatkan suatu aib atau cacat dari budak yang dibelinya. Fa khasamahu ilan nabi, maka pembeli ini mengadukan kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah qad ista'mala gulami. Nah, akan tetapi penjual yang menjual budak ini tidak terima. Yang menjual budak ini tidak terima. Ista'mala gulami, bahwasanya budak ini sudah menempat, misal Iam ini membeli budak. Lah budak ini sudah bertempat di rumah Afi ini selama berhari-hari. Sudah dipekerjakan, disuruh ke sawah, misal sudah disuruh ke sawah, atau Afi ini sudah mengambil manfaat dari budak tersebut. Nah, kemudian budak ini ada cacatnya. Kemudian dikembalikan lagi ke penjual. Budaknya dikembalikan ke penjual karena ada suatu cacat. Akhirnya peristiwa seperti ini diadukan kepada Nabi. Lalu Nabi ngendikan, al-kharaju bid-dhaman. Kemanfaatan yang sudah didapatkan Afi atas budak ini, baik itu dipekerjakan atau diambil manfaat, itu merupakan al-kharaju bid-dhaman atau ganti atas kerugian yang didapati dalam budak ini, ya. Jadi Afi ini tidak wajib mengembalikan atas manfaat yang dihasilkan dari budak itu, ya. Jadi manfaatnya itu tidak dikembalikan. Nah, dalam peristiwa ini contohnya, misal Iam itu punya mobil. Iam ini punya mobil mau dijual ke Zikri. Iam ini punya mobil mau dijual ke Zikri. Zikri membeli mobil dari Iam. Nah, mobilnya ketika Zikri ini beli mobil ini ternyata sudah dipakai beberapa hari, ada kerusakan, dikembalikan lagi ke Iam. Padahal Zikri ini sudah memakai untuk nge-grab, misal mendapatkan hasil dari mobil tersebut.
Nah, ternyata setelah dipakai ada kerusakan. Itu yang harus bertanggung jawab siapa? Apakah zikri atau i'am? Zikri apa i'am yang bertanggung jawab? Ya, bertanggung jawab adalah i'am. Karena dari transaksi ini, transaksi jual beli mobil, itu yang mendapat keuntungan. Kalau misal mobil ini nggak dikembalikan gitu ya, yang mendapat keuntungan kan i'am. I'am karena menjual mobil rusak. I'am menjual mobil rusak, dan rusaknya ini yang nanggung zikri. Kalau secara kaidah ini yang menanggung itu rusaknya i'am, karena i'am ini memiliki keuntungan atas penjualan mobil. Nah, beda lagi ceritanya kalau misal i'am itu beli mobil. I'am itu beli mobil dari zikri. Mobilnya baik, mobilnya bagus, nggak ada kendala apapun. Terus i'am ternyata dipakai beberapa hari, i'am tabrakan mobilnya rusak. I'am tabrakan mobilnya rusak, terus i'am ini mengadu ke zikri. Mobil saya rusak seperti ini. Nah, itu adalah kelalaian si i'am. Maka yang harus bertanggung jawab adalah i'am atau pembelinya. Penjual tidak berhak bertanggung jawab karena yang mendapatkan keuntungan itu i'am. Nah, rusaknya barang itu atas kelalaian i'am. Nah, seperti itu. Nah, kaidah ini juga ada kaidah lain, al-ghunmu bil ghurmi, atau keuntungan sebanding dengan risiko. Kalau kalian menjual sesuatu, pasti kalian mendapat keuntungan. Lah, di samping kalian mendapat keuntungan, kalian juga harus berani mengambil risiko dari benda tersebut. Nah, akan dari hasil penjualan ini ada keuntungan, ada kerugian. Ada keuntungan, ada kerugian, tapi barang yang dibeli ini juga punya manfaat. Nah, masalahnya di sini manfaatnya itu dikembalikan atau tidak. Nah, manfaat di sini tidak sepenuhnya milik pembeli. Manfaat yang dihasilkan ketika barang itu ada cacat setelah dipakai beberapa hari, misal motor ada garansi itu. Motor ada garansi, telah dipakai ngojek beberapa hari, ternyata ada cacatnya. Nah, kemanfaatan yang dihasilkan dari motor ini tidak sepenuhnya milik pembeli. Ada dua kemanfaatan, yaitu yang pertama ziyadah muttasilah dan ziyadah munfasilah. Ziyadah muttasilah yang dinamakan manfaat ziyadah muttasilah adalah dalam istilah lain adalah ziyadah yang bersifat internal dari barang tersebut. Contoh, kamu beli kambing sudah beberapa hari, kamu kasih makan, kamu rumat, kamu kasih makan, akhirnya kambing itu gemuk. Atau kalian beli pohon, sudah dirawat, akhirnya pohon itu bertumbuh, tambah besar. Ketika ada cacat baik dalam kambing atau pohon tersebut, kamu ingin kembalikan ke penjual. Ketika kamu ingin mengembalikan ke penjual, kamu tidak dapat mengambil lagi manfaat yang dihasilkan oleh kambing itu. Misal kambing itu bertambah gemuk. Ketika kamu kembalikan ke penjual, kamu tidak boleh mengambil lagi. Oh, kambing ini tadi saya belinya masih kurus, sekarang jadi gemuk. Gemuk ini kan hasil dari saya yang merawat. Berarti ya nggak bisa saya kembalikan dalam bentuk gemuk ini, nggak bisa, harus bentuk kurus. Itu nggak bisa dikembalikan ketika bentuk kurus lagi. Karena ini yang namanya ziyadah muttasilah. Lah, begitu juga kalau misal kalian beli mobil atau motor, kalian beli motor second kan. Beli motor second karena kalian beli motor second, kalian rawat seperti motor baru. Setiap hari dimandiin, dilap sampai motor itu glowing, sampai motor itu glowing atau nginclong. Lah, ketika motor ini sudah kalian rawat sampai kinclong, ternyata ada problem, ada masalah dalam motor ini. Yang akhirnya motor ini harus dikembalikan ke penjual. Lah, ketika kalian mengembalikan motor ini ke penjual, lah kalian nggak boleh mengambil alih kekinclongan motor itu nggak boleh kalian ambil lagi, karena ini yang namanya ziyadah muttasilah. Walaupun tadinya kalian beli motornya itu buluk,
terus kalian rawat jadi kinclong lagi, jadi seperti baru lagi. Ketika ada kecacatan atau aib dari motor itu, kalian kembalikan ke pembeli, ke penjual. Nah, manfaat dari motor ini, dalam artian motor ini bertambah kinclong, itu kalian nggak bisa ambil lagi, seperti itu. Beda kalau ziyadah munfasilah. Ziyadah munfasilah itu adalah manfaat eksternal. Kalau misal kalian tadi beli motor bekas, sudah kalian pakai berapa hari, sudah kalian pakai buat nge-Grab atau yang lainnya. Ketika kalian pakai untuk nge-Grab, kalian kan dapat uang kan, dapat uang untuk menafkahi, untuk kalian makan, untuk kalian menafkahi keluarga misal. Terus motor ini ternyata ada cacatnya yang harus dikembalikan ke penjual, harus dikembalikan ke penjual. Ketika motor ini dikembalikan ke penjual ini tidak dapat mengambil manfaat dari motor itu. Misal kalian sudah dipakai untuk nge-Grab 3 hari. Oh, kalau gitu kamu udah pakai buat nge-Grab 3 hari, hasil dari nge-Grab kamu 3 hari itu ya harus dikembalikan ke saya. Itu nggak bisa. Al-kharaju bidhaman. Manfaat atau hasil dari suatu benda yang kita beli itu adalah ganti rugi atas resiko kerugian yang ditanggung, seperti itu. Nah, terus yang harus bertanggung jawab itu siapa? Yang harus bertanggung jawab atas kerugian adalah orang yang paling mengambil keuntungan atau orang yang mengambil keuntungan. Contohnya gini, jadi al-kharaju bidhaman atau tanggung jawab kerugian ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, tanggung jawab kerugian ditanggung oleh penjual. Tanggung jawab kerugian ini ditanggung oleh penjual selama barang ini masih belum diserah terimakan. Misal kamu beli motor dari saya. Oke, beli motor, tapi nanti ya barangnya nanti saya kirim. Ketika barang itu belum saya kirim ke Afi, belum dikirim selama seminggu misal, belum saya kirim, tapi transaksi sudah berjalan, sudah dibayar, tapi motornya belum saya kirim, dan motor itu saya pakai misal, terus di tengah jalan saya kecelakaan, motornya menyebabkan motor itu rusak. Lah siapa yang harus ganti rugi? Yang harus ganti rugi adalah penjual, saya yang harus ganti rugi, karena motornya, barangnya belum saya serah terimakan ke Afi, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah tidak boleh menjual barang yang belum diserah terima. Misal kayak tadi, Afi, saya jual motor ke Afi. Ternyata Afi ini ingin menjual lagi ke Rijal. Lah Afi ini nggak boleh menjual ke Rijal, itu nggak boleh karena belum serah terima. Rijal mau beli motor lagi ke Afi ya nggak boleh. Jadi selama motor ini belum ada wujudnya, ya belum bisa dibeli. Karena nanti Afi nggak bisa tanggung jawab atas kerusakan, atas resiko dari motor tersebut. Misal kalau motornya ternyata ada cacatnya atau ada problem yang nanti akan dijual ke Rijal, sedangkan Afi belum tahu motor itu. Afi belum tahu kan motornya, bentuk motornya, terus problem dalam motornya itu apa. Kok sudah dijual ke Rijal? Ketika yang menemui aib ini atau kecacatan problem motor ini adalah Rijal, nanti Rijal minta tanggung jawab ke Afi. Sedangkan Afi nggak tahu apa-apa. Motornya kan belum sampai ke Afi. Afi belum ngecek motornya, problemnya apa aja kan belum ngecek kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika motor itu atau barang tersebut belum sampai ke tangan penjual, maka belum sampai ke tangan pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjual barang tersebut ke orang lain, seperti itu ya. Nah, terus ada lagi dalam aktivitas mudharabah. Mudharabah itu adalah bagi hasil atau investasi. Kalian punya modal untuk berdagang, tapi kalian tidak punya skill. Nah, Iam ini punya modal untuk berdagang, tapi dia tidak punya skill. Akhirnya dia meminta Fatah untuk berdagang. Iam yang punya modal, Fatah yang berdagang. yang menjalankan modal itu. Lah ketika
sudah berjalan misal sebulan 2 bulan, ternyata barang yang dijual ini kalah saingan dalam pasar. Kalah saingan dalam pasar, terus menemui kerugian. Fatah ini menemui kerugian. Lah I'am ini nggak boleh ngambil kemanfaatan dari Fatah. Karena yang punya modal itu I'am, otomatis yang mengambil manfaat adalah I'am. Baik itu rugi, apalagi rugi. Rugi yang harus menanggung ya pemilik modal, seperti itu ya. Begitu juga orang memberi hutang. Misal I'am memberi hutang ke Fatah. Fatah ini ingin membayar SPP misal. Fatah ini ingin membayar SPP, minjem uang 300 ke I'am. Udah minjem uang 300 ke I'am, lah I'am ini nggak boleh ngambil manfaat dari hutang tersebut. Contohnya gini, I'am memberikan syarat ke Fatah, oke, nanti dikembalikan sebulan lagi. Tapi setelah kembali itu ditambah 100.000 gitu ya. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, karena yang menanggung resiko adalah Fatah. Karena kalau misal Fatah minjem uang ke I'am 300.000, sedangkan uang itu belum dibayarkan Fatah untuk membayar SPP, terus ke uang itu hilang, yang harus menanggung jawab adalah I'am. Fatah. Yang harus menanggung jawab adalah Fatah. Fatah ini bagaimanapun harus mengembalikan uang 300 itu ke I'am. Walaupun uang itu belum sempat dibayarkan untuk SPP dan uang itu sudah hilang, tetap Fatah harus menanggung jawab untuk mengembalikan uang itu ke I'am. Nah, begitu pula contohnya kalau misal perusahaan ya. Dalam perusahaan itu ada recall. Kalian tahu recall? Recall kalau dalam Mobile Legends kan kembali lagi ke markas kan. Nah, kalau recall dalam perusahaan itu adalah mengambil seluruh barang. Misal kalian punya mobil, memproduksi mobil sudah kalian sudah dibeli oleh customer. Ternyata dalam mobil itu terdapat resiko yang sangat fatal, yang akhirnya kamu harus tanggung jawab untuk menarik lagi mobil-mobil itu supaya untuk dibetulkan agar tidak menjadi resiko. Nah, itu adalah tanggung jawab perusahaan. Makanya ketika kita transaksi jual beli atau apapun, kalau dalam Shopee misal kan di situ ada ada tanggung jawab atau jaminan atas kerusakan barang. Nah, itu untuk barang itu agar sampai ke tangan kalian dengan selamat, tidak ada cacat apapun, ada yang namanya jaminan atas kerusakan barang tersebut. Makanya kadang ongkos kirim itu kan mahal kan. Nah, ongkos kirim mahal itu ada beberapa faktor. Contohnya jarak pengiriman, terus berat barang, dan resiko, tanggung jawab atas resiko kerusakan barang tersebut ya. Bisa dipahami? Yes. Ada yang bertanya? Nah, Teman-teman, yes, mugi-mugi manfaat barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.